Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Initasari. Di sini akan menjelaskan tentang regresi data panel menggunakan variabel intervening. Untuk yang pertama, kita buka aplikasi Evius. Kita masukkan dulu datanya di sini. Kita buka dulu new work file. Karena data panel kita buat yang balance panel. Kita buka dulu datanya di sini. Kita pakai yang ini. Start date 2011, end date-nya 2014 dengan 3 macam number cross section-nya. 2011 di sini 2014 di sini tadi 3. Oke. Quick empty group, kita masukkan dulu datanya di sini. Kita copy. Di sini kita ganti X1. Ini X2. Di sini Z. Dan di sini Y. Yang pertama kita akan menentukan pemilihan model terlebih dahulu. Kita blok untuk X1 dan X2. Klik kanan open as equation. Di sini kita masukkan dulu untuk substruktural satunya. Z, C. Nah, oke. Karena di sini yang pertama kita akan ujikan dengan uji Joe. Di sini kita ganti fix. Oke. Fix random, kita pilih yang fix effect. Di sini untuk nilai kita lihat dari data yang di atas. Karena untuk mempersingkat waktu di sini sudah saya masukkan. Untuk nilai probability-nya kita lihat di sini, yang kita copy dari sini sampai nilai probability 0,002. Di sini karena nilai probability-nya 0,002 kurang dari 0,05, maka yang dipilih adalah tipe, kita lihat dulu di sini, kurang dari berarti tipe FEM untuk uji Joe-nya. Karena yang terpilih model FEM, maka kita lanjutkan pada uji Hausman-nya. Untuk uji Hausman, kita buka kembali aplikasi Evius. Di sini estimate panel kita ganti random. Oke. View fix kita ganti Hausman. Nah, di sini sudah terlihat. Untuk nilainya kita copy pada word sini. Untuk nilai probability adalah 0,002. Kurang dari 0,05. Maka kita lihat dulu di sini. Untuk uji Hausman kurang dari 0,05, maka yang dipilih adalah FEM. Untuk substruktural 1 yang terpilih adalah model FEM. Kita lanjut pada pemilihan model substruktural 2. Kita minimize saja ini. Kita klik X1, X2, Z. Klik kanan, open as equation. Di sini kita pindah dulu Y, C,
Kita oke. Untuk yang pertama, kita akan lakukan uji cow. Uji cow di sini kita estimate, panel option kita ganti fix efeknya. View fix kita pilih yang paling atas. Di sini untuk nilai probability-nya adalah 0,16. Kita copy di sini. Di sini sudah sama 0,167. Lebih dari 0,05, maka kita lihat dulu untuk uji cow nilai probability lebih dari 0,05, maka yang dipilih adalah CEM. Untuk yang kedua, kita karena yang terpilih CEM, kita tidak perlu melakukan uji Hausman. Kita lanjut pada uji LM. Di sini kita kembali ke menu aplikasi Fuse, kita estimate. Di sini karena yang terpilih CEM, kita ganti non. Oke. Nah, view kita pilih yang LM. Nah, di sini kita fokus pada nilai cross section yang di sini 0,31. Kita kopikan di sini. Nilai probability adalah 0,3144. Lebih dari 0,05 untuk tipe LM lebih dari 0,05, maka yang dipilih adalah CEM. Di sini untuk substruktural 2 yang terpilih adalah model CEM. Untuk yang kedua adalah tahap kedua adalah uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik substruktural 1, yang pertama tadi karena kita memilih tipe FEM, maka tidak perlu dilanjutkan pada uji asumsi klasik. Kita lanjutkan pada uji asumsi klasik substruktural 2. Kita kembali pada menu Fuse. Kita klik X1, X2, dan Z. Di sini untuk uji asumsi klasiknya untuk substruktural 2, kita klik kanan. Oh, maaf. Kita blok dulu X1, X2, Z. Kita klik. Grup statistik, lalu kita pilih correlation. Nah, di sini kita oke. Kita copy untuk hasilnya di sini ya. Kita copy pindah ke Word. Nah, ini hasilnya. Untuk pertama uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas, di sini kita buka dulu untuk uji pemilihan model CEM untuk uji multikol. Di sini nilai koefisien korelasinya harus kurang dari 0,80. Berarti terbebas dari multikolinearitas. Untuk yang pertama, koefisien X1 dan X2 nilainya sebesar minus 0,55, berarti kurang dari 0,05. Maka terbebas dari multikol. Untuk yang kedua, koefisien X1 dan Z. Koefisien X1 dan Z adalah 0,78, kurang dari 0,80. Untuk yang ketiga, koefisien X2 dan Z sebesar minus 0,45, berarti kurang dari 0,80. Berarti semuanya adalah terbebas dari multikolinearitas. Untuk yang kedua, kita lanjutkan pada heterokedastisitas. Untuk heterokedastisitas, kita kembali pada menu Fuse. Kita
Ini kita estimate, kita klik kanan open as equation. Di sini kita masukkan kembali Y, C. Karena di sini yang terpilih CEM, kita pilih non, oke. Nah, untuk nilainya kita copy pada Word di sini. Kita lihat nilainya sama ya di sini. Kita pindah saja. Untuk nilai, oh maaf, ini belum selesai. Ini kita estimate dulu, kita ganti. Di sini Y-nya kita hilangkan. Kita ganti APS receipt. Kita oke. Nah, di sini kita copy. Nah, di sini sama ya. Untuk nilai X1, probability X1, X2 dan X1 dan X2 di sini 0,44 dan 0,21. Maka dan Z adalah lebih, ketiga-tiganya adalah lebih dari 0,05, maka terbebas dari heterokedastisitas. Syarat hetero tadi, nilai signifikan harus lebih dari 0,05. Untuk selanjutnya, kita masuk pada uji hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis substruktural 1. Untuk uji hipotesis substruktural 1, di sini kita blok X1, X2, klik kanan, open as equation. Di sini kita ganti Z, C, X1, X2. Karena yang terpilih awal tadi untuk substruktural 1 adalah tipe fix, kita ganti fix. Oke. Nah, di sini kita untuk uji T-nya kita copy pada menu Word di sini. Nah, untuk X1 di sini nilai probability adalah untuk nilai koefisien. Kita fokus pada nilai koefisiennya. Nilai probability 0,159. Berarti lebih dari 0,05. Maka kita masuk lihat hipotesisnya. Untuk yang pertama X1 untuk hasilnya HA ditolak dan H0 diterima. Berarti untuk hipotesis H0-nya adalah X1 tidak berpengaruh terhadap Z. Nah, untuk yang kedua, nilai probability 0,678. Lebih dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA ditolak dan H0 diterima. Dengan variabel X2 tidak berpengaruh terhadap Z. Untuk yang kedua kita masuk pada uji F. Uji F di sini kita copy saja untuk hasil yang di bawah ini. Dari R² sampai probability kita copy di sini. Kita fokus pada nilai probability di bawah. Nilai probability adalah 0,004. Maka kurang dari 0,05. Di sini H0 ditolak dan HA diterima. Artinya
variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya kita masuk pada R2. R2 kita copy saja, sama dengan hasil uji F-nya. Tapi kita fokus pada nilai adjust R2 di sini. Nilai adjust R2-nya adalah 0,77. Artinya, variabel X1 dan X2 mampu menjelaskan variabel Z sebesar 0,77 atau sebesar 77% dan sisanya adalah 23% dipengaruhi faktor lain. Untuk yang selanjutnya kita uji hipotesis substruktural yang kedua. Untuk uji hipotesis substruktural kedua, kita kembali ke Fuse, kita klik X1, X2, dan Z, kita open as equation, kita estimate Y, C. Karena yang dipilih tadi adalah FEM, maka non. Di sini. Kita copy hasilnya. Nah, untuk nilainya kita fokus pada nilai probability. Untuk nilai probability adalah di sini nilai probability adalah kita fokus pada Z-nya 0,0,01. Lebih dari 0,05 maka HA ditolak dan H0 diterima. Untuk R2 kita copy dari hasil ini yang bawah. Kita copy di sini, kita lihat pada nilai uji F dulu. Uji F dulu kita copy untuk hasil di bawah tadi. Kita fokus pada nilai probability yang bawah. Nilainya adalah 0,007. Maka kurang dari 0,05. Artinya H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya pada nilai R2 kita fokus pada nilai adjust R2-nya. Nilai adjust R2-nya adalah 0,591. Artinya, variabel X1 dan X2 mampu menjelaskan sebesar 0,59 atau 59% dan sisanya adalah 41% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya kita masuk pada uji Subel. Di sini uji Subel rumusnya adalah T sama dengan AB per akar dibagi akar B kuadrat SE. SE itu standar error. Untuk A jalur intervariabel independen, yang B jalur variabel intervening terhadap variabel independen. Untuk di sini untuk mempermudah, ini tadi kita copy dari hasil uji T. Untuk uji T1 struktural 1 dan kedua. Untuk yang pertama kita langsung masuk. Untuk mempermudah ya, ini langsung saya tulis terlebih dahulu. Di sini untuk yang pertama kita akan uji X1 terhadap Y2 melalui Z. Kita masukkan rumusnya. Di sini ada AB. Fokus pada sini. Untuk A, di sini kita
pilih yang X1. Untuk B, kita fokus pada Z. Untuk SE yang A, ini kita fokus pada standar error yang X1. Untuk B, kita fokus pada standar error yang Z. Langsung saja kita masukkan di sini. Untuk AB adalah 0,59 di sini. Karena minusnya itu tidak berpengaruh ya, jadi tidak usah dihitung. Berarti 0,59 dikali 0,84 ini. Dibagi akar dari B kuadrat. B kuadrat berarti Z 0,84 dikuadratkan dikali standar error A. Berarti yang ini 0,38 kuadrat ditambah untuk A-nya X1 berarti 0,59 kuadrat dikali standar error B. Yang ini 0,27 kuadrat. Untuk hasilnya di sini adalah 0,49 dibagi. Hasil dari ini tadi diakarkan adalah 0,0593. Hasilnya adalah 8,3. Untuk T tabelnya, caranya adalah kita di sini tadi kita masuk tin V sama dengan tin V kurung buka nilai probability memakai 0,05. Terus untuk datanya tadi kita pilih di sini 12 dikurangi 2 berarti 10. 0,22. T tabelnya adalah 22. Untuk T hitung lebih dari T tabel maka HA diterima dan H0 ditolak. Selanjutnya kita uji X2 terhadap Y2 melalui Z. Dengan rumus yang sama, tapi ini kita ganti untuk A-nya. A-nya kita fokus pada X2 di sini 0,30, standar errornya 0,71. Untuk B tetap sama 0,84, standar error 0,27. Di sini langsung saja kita masukkan seperti ini. Langsung ya 0,30 kali 0,84 dibagi 0,84 itu tadi B, 0,71 itu standar error A dikuadratkan. Terus ditambah 0,30 itu A kuadrat dikali 0,27 standar errornya, terus diakar. Hasilnya ini 0,495 dibagi 1,05 adalah 0,49. Untuk T tabelnya adalah 2,22. Jadi T hitung kurang dari T tabel, maka HA ditolak dan H0 diterima. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.